Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita buka di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar, fisiknya semakin besar, tambah umurnya, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, hidupmu sudah ikut Tuhan bertahun-tahun loh. Bener nggak kamu banyak orang mengasihi kamu? Bener nggak kamu dikasihin Tuhan? Harusnya kan hidup kita mencontoh kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Yesus saja makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya. Sekarang kekristenan kita bertambah hikmatnya apa tidak? Atau hidup kita tambah ngawur? Hidup kita tambah sembarangan? Hidup kita tambah ngaco? Kita bisa ikut Tuhan. Kita bisa rajin ibadah di gereja. Kita bisa terlibat pelayanan dengan segala macam caranya, segala macam teorinya. Tapi kalau hidup kita ini sembarangan dan sembrono, hidup kita ngawur, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya buat apa? Banyak orang Kristen sudah tua di gereja, makan di gereja, hidup di gereja, tapi hikmatnya nggak pernah bertambah. Artinya nggak mengalami pertumbuhan secara rohani yang signifikan. Harusnya kekristenan kita ini kan bertumbuh hari demi hari kan. Semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang diubah apanya? Kelakuannya, karakternya, sikapnya, perbuatannya. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh rajin ke gereja, tapi kelakuanmu persis seperti orang dunia, persis loh. Orang dunia ngamuk. Orang dunia kepahitan. Orang dunia sombong, kamu juga sombong. Apalagi yang lebih parah lagi, mumpung miskin sombong, itu kan lebih parah lagi. Terus orang dunia nggak berdoa, kita nggak berdoa. Bagaimana mungkin kita bisa bertambah besar dan bertambah hikmat di hadapan Tuhan? Harusnya tambah hari kelakuan, sikap, dan perbuatan kita harus berubah. Karena kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Dampaknya makin dikasihi Allah. Allah memberikan favor, memberikan kemurahan, memberikan perkenanan. Bukankah yang harus kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan? Bukan. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, untuk belajar menyenangkan hati Tuhan, yang kita kejar untuk perkenanan Tuhan, tambah hari, hidupmu akan memiliki dampak, dan semakin banyak orang diberkati, dan kamu akan dikasih oleh manusia. Dapat favor of God dan favor of man. Itu dampaknya. Jadi kita harus tahu ini. Coba dicek masing-masing. Benar nggak kekristenanku selama ini bertumbuh? Benar nggak kekristenanku nih mulai beranjak dari iman satu pada iman yang lain? Benar nggak orang di sekitarku bisa menikmati hadirat Tuhan? Benar nggak kelakuanku nggak jadi batu sandungan? Dicek masing-masing saja. Benar nggak pasanganku ini menikmatin Tuhan melalui hidupku? Kalau itu belum, kerjaannya berantem, gegeran, ribut, cakar-cakaran, saling gigit, artinya kita belum bertumbuh di dalam Kristus. Hidup kita masih jadi batu sandungan. Amin. Di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Kalau masih anak-anak, kata-katanya masih seperti kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Karena apa? Belum dewasa, bahasanya anak-anak. Harusnya kalau kita dewasa di dalam Kristus, bahasamu bahasa kerajaan Allah loh. Sikapmu sikap kerajaan Allah. Kelakuanmu kelakuan anak-anak kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Kita ini tinggal di bumi hari ini harus menghidupi nilai kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga orang bisa melihat bahwa kehidupan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dari gaya bicaramu, dari pola pikirmu, dari keputusanmu tuh mencerminkan keputusan orang-orang kerajaan Allah. Bahkan dari cara berpakaianmu, cara ngomongmu, pakai tata krama kerajaan Allah. Ngerti nggak sampai sini? Jadi nggak main-main kalau ikut Tuhan tuh. Ada progresnya, ada pertumbuhannya di dalam Kristus. Semakin hari, hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Semakin menyenangkan Tuhan. Harusnya mengalami pertumbuhan rohani yang powerful. Bukan mentok dari tahun ke tahun nggak berubah. Dari tahun ke tahun nggak berubah. Bagaimana mungkin kalau hidup kita dari tahun ke tahun nggak berubah terus? Bagaimana mungkin hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan? Coba dicek masing-masing. Benar nggak hidupmu selama ini menyenangkan hati Tuhan? Benar nggak selama ini hidupmu benar-benar berubah, mengalami pertumbuhan di dalam Kristus? Coba dicek bahasamu selama ini.
Kalau lagi kesel sama orang pakai bahasa kerajaan Allah atau pakai bahasa dunia. Ini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak loh. Karena belum dewasa katanya anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Harusnya kalau kekristenan kita udah lebih dari 2 tahun setelah lahir baru, harusnya hidupmu berubah, kelakuanmu berubah, ngalami pertumbuhan dan pertobatan. Kamu nggak ngomong seperti orang dunia lagi, kamu nggak berkata-kata seperti orang dunia lagi, kamu nggak ngambil keputusan seperti orang dunia lagi, kamu nggak bersikap seperti orang dunia lagi. Kamu persis menghidupin seperti gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan. Nilai kerajaan Allah yang kita hidupin hari-hari. Sehingga hidup kita itu menjadi dampak bagi orang di luar sana. Bayangkan, kita sebagai orang percaya dan Tuhan tinggal di dalam hidupmu, tinggal di dalam hatimu, Dia menyertai kamu, Dia di atas kamu mengurapin kamu, tapi hidupmu biasa-biasa saja setiap hari. Ada yang salah loh itu. Kalau hidup kita tuh biasa-biasa saja, nggak memiliki dampak, nggak memiliki otoritas, bahkan cenderung menjadi batu sandungan, berarti kamu sifatnya masih duniawi. Kamu bisa punya KTP Kristen, bisa duduk di gereja, tapi kelakuanmu seperti orang dunia, nggak mencerminkan anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Banyak orang kelakuan yang model kayak begini jadi batu sandungan. Kenapa? Orang-orang dunia nggak mau bertobat. Pembantumu nggak mau bertobat. Sopirmu nggak mau bertobat. Pegawaimu nggak mau bertobat. Temanmu nggak mau bertobat. Karena apa? Orang nggak melihat karakter Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Artinya, kita masih kanak-kanak. Di Efesus 4 ayat yang ke-13, dengerin baik-baik Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nanti baca di ayat yang ke-11-nya. Tuhan berikan rasul, Tuhan berikan nabi, Tuhan berikan penginjil, Tuhan berikan gembala, Tuhan berikan guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita ini ngalami pertumbuhan yang penuh. Pengenalan kita akan Tuhan itu unggul, utuh. Sehingga kita punya cara pandang yang hidup yang berbeda. Kita punya karakter kelakuan yang berbeda, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang dewasa penuh dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karakternya pasti berubah. Sikapmu pasti berubah. Kelakuanmu pasti berubah. Makanya dikirim hamba Tuhan untuk belajar firman. Apalagi seperti belajar malam hari ini. Kita itu belajar firman. Supaya kita dibukakan, diberikan pewahyuan yang baru. Bukannya sekedar informasi. Tapi firman yang kamu ketahui hari ini, firman itu akan memerdekakan hidupmu. Memerdekakan jiwamu. Sehingga kamu bisa ngambil keputusan untuk memilih hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak memilih hidup di dalam dosa. Kamu mau memilih kehidupan yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Bukan hidup mau kita sendiri. Karena apa? Tuhan mau hidup kita dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Bukan hidup maunya kita sendiri. Nah prosesnya seperti ini. Di Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disuruh turut disalibkan. Setelah kita percaya Yesus, kita lahir baru, itu perjalanan awal. Kita harus menyalibkan manusia lama kita. Kita harus salibkan manusia lama itu. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan lagi kepada dosa. Manusia lama kita, nanti baca di Efesus, di Korintus, di Kolose juga berbicara sama saya, pernah khotbahin di gereja ini. Bapak Ibu cari di YouTube saja. Kalau yang belum subscribe ya. Promo. Nah, manusia lama kita ini kita harus salibkan. Dan kita kenakan manusia yang baru. Semakin hari kita kenakan manusia baru, pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, sikap yang baru kita kenakan. Dan praktek hidup kita hari-hari ini mencerminkan karakter kerajaan Allah. Segala pola pikir yang lama, cara pandang yang lama, sikap yang lama harus dibuang. Supaya apa? Kita nggak menghambakan diri kita kepada dosa dan kelemahan. Tapi kalau manusia lama ini nggak disalibkan, kita cenderung akan melakukan dosa dan pelanggaran loh. Manusia lamamu itu harus disalibkan, dimatikan. Katakan dimatikan. Mati daging, katakan mati daging. Katakan mati daging. Pikul salib. Sangkal diri. Dan manusia lamamu itu nggak bisa ditengking. Sikapmu yang marah, emosian, kepahitan, ngambekan, sikap-sikap pikiran yang kotor, najis, itu nggak bisa ditengking. Kamu datang suruh Pak Gembala bawa minyak seember,
diurapin, dikepret minyak, nggak puas, disiram minyak, terus pikiranmu berubah. Nggak bisa. Kelakuanmu langsung berubah, tidak bisa. Kamu harus menanggalkan manusia lamamu, pikul salib, sangkal diri, matiin dagingmu. Kalau enggak, itu menghambat pertumbuhanmu secara rohani. Nanti ikut Tuhan, dikit-dikit jatuh dalam dosa, dikit-dikit kembali ke manusia lamamu, ingat-ingat dosa yang lama lagi, diseret ke kebiasaan yang lama lagi. Karena apa? Kamu nggak biarkan manusia lama itu kamu salibkan, kamu matikan, tapi kamu biarkan begitu saja aja. Nanti ujungnya akan muncul. Apalagi waktu lagi stres, lagi bingung, lagi nggak punya duit, lagi galau. Biasanya kita tahu persis tuh, momen-momen seperti itu setan tahu persis. Dia akan seret kita ke manusia lama kita, ke kebiasaan lama kita. Makanya itu perlu ditanggalkan, supaya kita ini mati terhadap diri sendiri dan menghidupin gaya hidup Kristus, Yesus, Tuhan. Di Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lamanya harus ditanggalkan. Kalau enggak, kamu bisa rajin ke gereja, tapi kamu masih gampang kepahitan, sakit hati, benci, dendam, marah, ngamuk-ngamuk, nggak jelas loh. Pikiranmu kedagikan persis seperti orang dunia loh. Percuma, kamu rajin ke gereja, tapi kelakuanmu seperti orang dunia. Kalau ngomong udah nggak peduli dengan orang lain, kamu bisa nyakitin, ngomong ketus, ngomong jahat, dan nggak peduli perasaan orang. Ya kamu masih pakai manusia yang lama itu. Terutama yang di jalan dipotong sedikit marah-marah, dan kamu ya bisa ngontrol dan mengendalikan, kamu masih pakai manusia lama dan perlu dimatikan itu. Saya rasa ada bau daging kebakar ini. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini by proses. Hidup kita ini berjalan by proses, setiap hari ngikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, kita kenakan manusia yang baru. Di Galatia pasal yang kelima dijelaskan itu. Di Efesus juga dijelaskan manusia lama, manusia baru. Semakin hari kita kenakan pola pikir, cara pandang kerajaan Allah, maka pelan-pelan karaktermu berubah. Makanya orang ke gereja itu masih banyak orang bejat, orang ngawur, orang rusak. Nah, setelah dengar firman, dengar khotbah, pikirannya diperbarui, lama-lama berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau kamu udah ke gereja bertahun-tahun, tapi kerjaannya berantem, geger, dan ribut, berarti kamu masih pakai manusia lama dan tidak mengenakan manusia yang baru. Artinya kamu tidak bertumbuh di dalam Kristus. Sekarang buka di Kolose pasal yang kedua mulai ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ditanyakan tadi. Kalau kita ini percaya Tuhan, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja, sebagai Tuhan, kita ini harus tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Setelah kita menjadi orang percaya, harusnya ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akarnya bertumbuh kuat dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu dengerin Bapak ya. Akar pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu dibedakan oleh dua. Satu akar tunggang dan satu akar yang bukan lulusan biologi nggak ngerti. Akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang biasanya dalam sampai ke tanah. Itu kuat dan kokoh. Pohonnya itu bisa bertahan tahunan, bahkan ribuan tahun pohonnya itu kuat. Tapi kalau akar serabut, contohnya pohon cabe, tebu, yang kayak gitu-gitu deh. Itu kan umurnya nggak lama. Jagung, itu akar serabut, itu umurnya nggak lama. Nah, kita ini harus hendak berakar di dalam Dia. Ya, kita harus berakar di dalam Dia. Artinya setiap hari kita harus bertumbuh terus, semakin pertumbuhan terus, semakin masuk ke dalam Tuhan, ngalami Tuhan, ngerti firman, berjalan dalam firman. Kamu kalau akarmu kuat, kamu dihempas badai, gelombang, angin, kamu tenang-tenang aja, kamu rileks aja, kamu bisa nikmatin hidup dengan santai dan enjoy.
Ini orang yang berakar di dalam dia ini, dimaki orang, dituduh orang, nggak dihormatin orang, diperlakukan buruk orang lain, hanya bisa kasih senyum aja. Coba belajar senyum dulu. Kamu diperlakukan buruk orang lain, kamu bisa senyum dan relax, enjoy ya. Karena apa? Kamu tahu, kamu hidup di dalam Kristus, kamu tinggal bersama Tuhan. Orang bisa perlakuan buruk kayak apapun, kamu bisa menghadapi badai goncangan seperti apapun juga. Tapi karena kamu berakar kuat di dalam Kristus, kamu teguh, kokoh, tak tergoyahkan. Tetapi kalau kamu ini akarnya serabut, kenal Tuhan males, doa males, belajar firman asal-asalan, dengar khotbah ya males, apalagi dengar khotbah di YouTube males, ya bagaimana kamu bisa bertumbuh di dalam Kristus? Dengarnya berita gosip saja. Bagaimana bertumbuh dalam Kristus? Disinggung sedikit ngamuk, teriak-teriak, kena masalah sedikit kepahitan, ditegur sedikit gak terima, katanya dia gak menghormati, gak ngerti perasaan. Ya ngawur kamu. Kan banyak orang Kristen model kayak begini, nggak berakar di dalam Kristus. Gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang tersinggung, gampang marah, gampang malas cari Tuhan, nggak peduli dengan kebenaran, yang dipeduli dengan perasaan aku, diriku, dan saya. Kenapa dia nggak ngormatin saya? Kenapa dia nggak menghargain saya? Karena apa? Kalau ditegur sedikit marah, nggak terima. Dia nggak sopan, dia nggak ngormatin aku. Sopo? Model apa orang Kristen kayak begini nih? Karena apa? Nggak bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kekristenanmu bertumbuh di dalam Kristus, ke dalam, berakar kuat dengan firman, memiliki hubungan kedalaman, keintiman dengan Tuhan, dampak hidupmu itu powerful. Akarmu semakin ke dalam, kamu semakin bertumbuh, pohonmu akan menghasilkan buah, dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu. Apa yang kamu sampaikan pun juga ada pewahyuan yang di dalam, sehingga orang diubahkan dari semua perkataan firman, kesaksian apapun juga. Hidup kita memberi dampak kepada banyak orang. Tapi kalau cetek, ya kamu sampaikan apa? Orang yang hidupnya cetek bersama Tuhan, ya yang disampaikan apa? Keluhannya, cerewetnya, bawelnya, ngomelnya, kejelekan orang lain yang diomongin terus. Bagaimana mungkin bisa memberi dampak pada orang lain? Tapi kalau kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, berakar kuat di dalam Dia, terus dibangun di atas Dia, terus hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pasti ini progres, step by step, semakin hari semakin dibawa ke dalam tingkat level iman yang berbeda, urapan yang berbeda, pewahyuan yang berbeda, pengenalan akan Tuhan yang berbeda. Ya pasti karaktermu berubah, sikapmu berubah. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin akan berubah. Amin. Amin. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Ini bisa menyesatkan itu. Ini feng shui, hong shui, kata bintang, kata maklu, kata makmu, kata nenek moyangmu. Perempuan nggak boleh duduk di depan pintu, nanti nggak dapat jodoh. Ya jelas saja. Orang mau datang ke rumahnya nggak bisa bertamu, duduknya depan pintu. Nggak boleh nyapu malam, katanya itu nggak becek, nggak ilok, kata orang Jawa. Ya jelas nyapu malam kalau gelap-gelap ya mana bisa bersih. Itu loh. Kayak begitu-begitu itu. Nanti ini malam Kamis Kliwon jangan pergi ke sana. Itu filsafat kosong dan palsu, ajaran turun-menurun yang nggak bener-bener kayak begitu itu nggak usah diikutin. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan nggak usah dipercaya, nggak usah diikutin. Itu menyesatkan. Apalagi filsafat tuh. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di Instagram, lihat di Facebook, lihat di Twitter, lihat dimanapun juga banyak kata-kata filsafat orang dunia loh. Dan banyak orang Kristen posting di dalamnya. Bahkan itu bukan kebenaran loh. Bahkan ada yang bertentangan dengan kebenaran. Nggak usah dipercayai. Karena ada filsafat yang datangnya bukan dari firman. Nggak usah dipercayai, nggak usah diikutin. Kita ngikutin cocoknya, kita cocokin dengan firman kok. Standar kita itu firman Tuhan. Standar kita adalah firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, nggak usah dipercaya. Amin. Dan roh-roh dunia macam-macam nih, tapi tidak menurut Kristus, yang kayak begitu-begitu nggak perlu dipercayai. Ayat yang ke-9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, harusnya kan kita diubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus.
Karena di dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, harusnya hidupmu dipenuhi dengan kepenuhan Allah loh. Hikmatmu, pengertianmu, kuasamu, hadirat Tuhan yang menyertai hidupmu. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita pun dipenuhi di dalam Dia. Harusnya kekristenan kita berkuasa, berotoritas, memberikan dampak. Makanya kekristenan yang dewasa itu memberikan dampak. Bukan malah bikin gegeran dan berantem. Amin. Bukan bikin kekacauan, bukan bikin ruwet. Tapi hidup kita semakin menjadi serupa, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ayat yang ke-11, di dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan senat yang dilakukan manusia. Di perjanjian lama dipotong itu. Kain tapi daging apanya itu dipotong. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat zaman perjanjian baru, kamu disunat manusia rohanimu, kelakuanmu yang busuk ditanggalkan, dimatikan dari tubuh dosa. Supaya apa? Hidup benar di dalam Kristus. Kalau hari ini sunat, bagus buat kesehatan. Menurut dokter memang harus disunat supaya buat kesehatan. Nggak masalah, nggak disunat pun juga nggak masalah, asal bersih. Nggak perlu dibahas itu. Ayat yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Baptis artinya dikubur, dimatikan semua manusia lamamu dan dibangkitkan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu pada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu sekarang ini masih punya dosa, pelanggaran, masih merasa nggak berkenan di hadapan Tuhan, punya tindakan-tindakan yang nggak benar, merasa najis, kotor di hadapan Tuhan, akuin dosamu, masih kepahitan, datang kepada Tuhan, akuin dosamu di hadapan Tuhan, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Waktu Tuhan mengampuni dosa kita, posisi kita itu kudus, suci seperti Tuhan, dan kita diberikan pengharapan di dalam Kristus, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan nggak ingat-ingat dosa lagi. Dosa kita yang pernah kita perbuat ketika kita minta ampun, Tuhan nggak ingat-ingat. Dosa kita udah dibuang di tubir-tubir laut. Tetapi setan selalu ingatkan dosa itu. Setan selalu ingatkan, makanya kerjaannya menuduh. Bagaimana mungkin kamu nyembah Tuhan? Kamu kan baru berdosa. Padahal kamu udah berdoa sama Tuhan loh. Kamu udah minta ampun loh. Selalu terus dituduh, setan terus tuduh terus, setan tuduh terus. Kalau kamu makan tuduhan setan, ya kamu merasa nggak layak, merasa nggak benar. Padahal kamu udah dibenarkan dan disucikan, kamu nggak bisa berdoa, nggak bisa nyembah Tuhan. Makanya ada orang Kristen yang kerjaannya gini, berdoa minta ampun terus, padahal sudah minta ampun berkali-kali. Karena apa? Nggak ngerti kebenaran. Sekali kamu minta bikin dosa, bikin pelanggaran, dan kamu minta ampun, dosamu diampuni loh di hadapan Tuhan. Posisimu kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya mulai dari itu kamu ambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan setiap hari. Kalau hidupmu hidup dalam kekudusan, hidup bertumbuh di dalam Kristus, ya kamu kan nggak melakukan dosa. Amen. Nah kan Tuhan mau seperti itu. Kita beranjak, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Dengan menghapuskan ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Everything is done, selesai di kayu salib. Tapi ada bagian kita, harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangan atas mereka. Setelah itu, bagian kita di ayat yang ke-16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nanti di Kolose pasal yang ketiga, ini baca semua, nanti kalau sekarang kita Kolose pasal yang ketiga, itu berbicara tentang manusia baru. Ayat pertamanya, ayat yang kelimanya, ayat pertamanya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah ada.
Jadi kalau sesuatu yang perkara yang di bumi yang bikin kamu kesel, bikin kamu marah, bikin kamu jengkel, itu kan bukan perkara yang dari Tuhan. Menurut Filipi 4 ayat yang ke-8 kan itu bukan yang kudus, sedap didengar, patut dipuji, yang disebut kebajikan. Enggak begitu, enggak perlu dipikirin. Yang kita pikirin adalah perkara yang di atas. Mengampuni, melepaskan pengampunan, hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Ayat yang keduanya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat yang kelimanya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan segala macam. Ini saya pernah bahas khotbah di hari Minggu. Detail, cari aja khotbahnya di YouTube. Penting sekali. Jadi kalau kita ini berjalan tiap hari bersama Tuhan, hidupmu pasti bertumbuh di dalam Kristus. Nah, selama ini kamu nggak bertumbuh di dalam Kristus, mentok saja, nggak kemana-mana, nggak dipromosi juga, nggak dipakai Tuhan juga, nggak diberkatin juga, ya berarti kamu perlu tanya sama Tuhan, kenapa aku sampai seperti ini? Apa memang aku lagi di padang gurun menuju tanah perjanjian? Atau memang aku ada hal yang harus aku ubah? Ada hal yang harus aku serahkan, aku matikan dari semua keinginan dan hawa nafsuku di hadapan Tuhan, supaya Engkau benar-benar berkuasa penuh atas hidupku. Kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, kita nggak akan bisa menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Karena dagingmu akan menghalangi semua rencana Tuhan. Keinginan dagingmu, keinginan matamu, hawa nafsumu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Makanya dari tahun ke tahun tetap sama, bahkan cenderung lebih jahat, lebih ketus, lebih sadis, lebih miskin, melarat, menderita, daripada diberkatin Tuhan. Karena apa? Hidup dipimpin oleh daging. Padahal Tuhan akan memberikan pertambahan. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Aku akan memberkatin tanahmu, ladangmu, gandummu, semuanya ternak-ternakmu akan diberkatin Tuhan. Tapi pada kenyataannya itu nggak semua orang bisa menikmatin kan? Itu nggak semua orang Kristen bisa nikmatin. Tahu nggak kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup maunya sendiri. Setelah kita percaya Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan loh. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun imanmu bertumbuh di dalam Kristus. Bukan otomatis selesai di kayu salib kamu udah selesai menikmatin semua janji Tuhan dan semua selesai. Gigit jari kamu. Nyatanya orang Kristen banyak yang melarat, miskin dan menderita, terbelenggu kok. Katanya udah selesai di kayu salib. Karena apa? Ada bagian Tuhan yang sudah diselesaikan dan ada bagian kita yang harus kita ambil loh. Kita harus lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Bukan berarti kita hidup seenaknya sendiri. Kalau hidup kita seenaknya sendiri, ya ngapain kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan? Betul apa enggak? Buat apa kita harus menanggalkan manusia lama kita dan menaruh pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus? Ngapain juga kita harus mencari perkara-perkara yang di atas kalau semuanya sudah selesai di kayu salib? Yang selesai di kayu salib itu adalah penebusannya. Selesai dari orang dosa. Penggenapan penebusan dosa manusia. Tapi setelah itu kamu mesti belajar bertumbuh di dalam Kristus untuk menikmatin semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam firman itu harusnya kita nikmatin sebagai orang percaya. Makanya Yesus rela mati di kayu salib, dibangkitkan hari ketiga, diambil otoritas yang diambil setan tadi, diberikan kepada kita, supaya kita bisa mengelola bumi seperti di Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Di Kejadian pertama ayat 26, Tuhan berikan otoritas kepada kita untuk mengelola bumi. Betul? Halo? Di Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa loh. Dikasih otoritas nggak ini? Dikasih otoritas. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi. Kira-kira jadi orang ini, manusia ini penuh kekayaan nggak? Penuh hikmat nggak? Penuh otoritas nggak? Atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Powerful nggak ini? Supaya manusia ini berkuasa dan berotoritas. Ayat yang ke-27-nya ngomong begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Makanya mereka
Manusia ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Di Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Otoritas tadi yang diberi Tuhan tadi diberi cuma-cuma kepada iblis. Makanya setelah itu manusia hidup dalam dosa, capek, meski kerja, meski melahirkan, ditipu setan terus, jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan nggak biarkan saja, makanya Dia kirim Yesus untuk menebus dosa kita. Makanya Tuhan kirim hukum Taurat supaya orang diselamatkan. Ternyata nggak bisa menggenapi hukum Taurat manusia. Makanya dikirim Yesus untuk menggenapi penggenapan hukum Taurat itu. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan dan diberi otoritas. Makanya Yesus bangkit dari kematian, ngambil otoritas itu, dan otoritas itu sekarang diberikan kepada orang percaya, supaya orang percaya yang lahir baru, yang hidup segambar serupa dengan Allah, diberikan kembali otoritas. Di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kalau orang Kristen memiliki otoritas yang Tuhan berikan, kuasa itu tinggal dalam hidup kita, dalam diri kita loh. Makanya Tuhan ngomongkan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu menerima kuasa untuk memberitakan. Itu kan berbicara tentang otoritas. Kamu nengking setan, kamu akan usir setan, kamu akan tumbang tangan orang sakit yang disembuhkan. Itu berbicara otoritas yang dikembalikan kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Makanya semakin hidup kita berubah di dalam Kristus, semakin powerful hidup memiliki dampak. Semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Harusnya kekristenan setiap orang percaya itu powerful. Katakan powerful. Berkuasa. Katakan berkuasa, berotoritas, berotoritas. Orang Jawa percaya ini, sabdo pandito ratu, apa yang dikatakan itu punya otoritas dan kuasa, seperti hukum dan ketetapan. Ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam kita. Semakin kita bergaul dengan Dia, semakin kita dekat dengan Tuhan, manifestasi kuasanya semakin mengalir. Itu perlu dibangun setiap hari. Tidak hanya cukup seminggu 2 kali di ibadah hari Minggu dan ibadah sel. Itu betul setiap hari nempel kita sama Tuhan, bergaul terus sama Tuhan. Harus berakar di dalam Tuhan. Kalau hidupmu ingin otoritas dan kuasa, akan bertumbuh, akan dipromosi Tuhan. Amin. Amin. Diberkati? Diberkati? Diberkati apa tidak ini? Coba. Yes, bagus. Ya. Saya doain dulu, doa sebentar ya. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Terpatri, terpahat dalam loh batin kami. Kami mengerti kebenaran, kami mau hidup dalam kebenaran, kami mau hidup bergaul intim dengan Tuhan. Mulai hari ini, berikan kemampuan kami berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam pengurapan ilahi, berjalan dalam otoritas ilahi. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami pelayanan, kami berbicara, kemanapun kami bekerja, ada otoritas Allah yang menyertai kami, hidup kami memberi dampak kepada banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu, kami percaya, semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Dan diberkatin Tuhan. Terus dibawa menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you.